Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di hari pertama minggu ini kami kembali ada, kami hidup dan bernafas, semua adalah anugerah kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar jadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkembangan teknologi banyak membantu kita dalam berbagai hal. Di antaranya meningkatkan efisiensi kerja, memudahkan komunikasi, dan meringankan pekerjaan. Namun di sisi yang lain, perkembangan ini mempunyai juga berbagai efek samping. Di antaranya adalah menimbulkan kemalasan. Beberapa survei menunjukkan adanya potensi pengaruh teknologi terhadap menurunnya semangat, kinerja dan performa seseorang dalam bekerja. Dengan kata lain, teknologi yang ada saat ini berpotensi membuat orang menjadi malas. Namun hal ini tentunya tidak lepas dari bagaimana seseorang meresponi dan bersikap terhadap teknologi itu. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 ini dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Makna dari ayat ini secara sederhana adalah, bekerjalah selama kita masih hidup di dunia ini, karena saat kita sudah meninggal, maka itu artinya kita beristirahat dari segala jerih payah kita, dan kita akan menerima upah kekal dari apa yang telah kita kerjakan dan lakukan selama di dunia. Dalam Wahyu 14 ayat 13 tertulis, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Selama kita hidup, apa saja yang kita temukan atau lihat yang perlu dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi tanggung jawab kita perlu menjadi perhatian dan fokus untuk kita selesaikan dengan baik. Ada setidaknya 3 hal yang perlu menjadi sikap kita dalam bekerja agar kita menjadi unggul dan mencapai yang terbaik. Yang pertama adalah singkirkanlah semua hal yang mengalihkan perhatian kita. Kalau kita sedang bekerja, fokuslah untuk bekerja dan jangan biarkan berbagai hal seperti media sosial dan informasi teknologi mengalihkan atensi dan membuat kita menjadi tidak fokus dalam berkarya. Tuhan senang ketika kita bekerja dengan segenap hati. Yang kedua, jangan menunda-nunda pekerjaan. Menunda-nunda sama halnya dengan membuang waktu yang berharga. Kalau kita bisa selesaikan hari ini dan bisa mengerjakannya hari ini, kerjakanlah itu. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam masalah karena sikap yang suka menunda. Yang ketiga, jadilah rajin dan bersemangat. Dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 18 tertulis, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah.
Ini mempunyai makna bahwa kemalasan membawa kehancuran, tapi tangan yang rajin akan memegang kekuasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memulai hari pertama di minggu ini, mari kita bersemangat dalam melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab kita. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan yang terbaik. Sekecil apapun itu, mari setia lakukan dengan rajin, agar berkat dan sukacita Tuhan kita alami dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar bagaimana kami seharusnya melakukan dengan giat apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Seringkali kami tidak peduli dengan hal-hal yang seharusnya menjadi pekerjaan kami. Kami melihat dengan mata kami, tapi kami tidak memperhatikan. Kami tidak punya kepedulian untuk mengerjakan. Kami tidak mau setia dengan perkara kecil, dan kami lebih senang bermalas-malasan, menunda-nunda, dan lebih suka memperhatikan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali memberikan kami kesadaran, mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang rajin, penuh semangat, dan melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Pimpin kami terus ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan mengerjakan semuanya dengan yang terbaik yang dapat kami lakukan. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon berkat dan pimpinan-Mu. Sertailah kami dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, dalam usaha, pekerjaan, dan pelayanan, serta segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini, baik di rumah atau di rumah sakit, yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan, yang sudah bertahun-tahun ada dalam pembaringan. Kami mohon jamahan Tuhan melawat setiap kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja, memulihkan dan memberikan kami kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam persoalan masalah, kami berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami mujizat Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.